Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan kita tetap ingin mengantarkan Anies Baswedan ke gerbang istana dengan bismillah. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi dolgu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi dolgu. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Kita lihat profil. Ini dia profil singkat 7 tokoh yang potensial jadi cawapres Anies Baswedan. Ditulis oleh Tribun News Hasanuddin, editornya Hasanuddin. Aco apa aku? Sabtu 4 Februari 2023 jam 20.02. Ini Anies Baswedan didampingi oleh istrinya Ferry Farhati Ganis. Umumnya semua pihak sudah menyerahkan siapa calon presiden dari Anies Baswedan, menyerahkan ke Anies sendiri. Baik pihak Nasdem pertama-tama, kemudian pihak pihak Partai Demokrat. Itu terserah nanti Anies yang memilih siapa jadi cawapres, dan juga begitu Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan Anies untuk memilih calon wakil presidennya sendiri. Jadi secara de facto hanya koalisi perubahan satu-satunya yang sudah punya capres. Setelah terakhir Partai Keadilan Sejahtera itu mendeklarasikan atau mendukung secara terbuka Anies jadi Anies jadi presiden 2024. Tanggal 30 Januari kemarin 2023 di kawasan Bandara Soekarno-Hatta di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tapi sebelumnya tanggal 26 Januari, hari Kamis 2023 itu Partai Demokrat mengeluarkan rilis yang sangat penting, yaitu meneguhkan posisi politiknya mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden capres 2024. Dan tentu yang tidak pernah akan dilupakan dalam sejarah politik Indonesia modern adalah langkah yang cerdik dari Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2020. Dia membuat satu acara yang betul-betul menggetarkan, mengerahkan semua sumber daya dan segala taktik, visi, strategi dipakai untuk memenangkan Anies, dan dia deklarasikan di Nasdem Tower pada hari tanggal 3 Oktober 2022. Dan kemudian yang terjadi, persoalan tersisa adalah siapa calon wakil presiden dari Anies Baswedan setelah koalisi perubahan itu mendapatkan tiket atau cukup syaratnya untuk mencalonkan Anies, mendaftarkan Anies ke KPU Karena kursi dari Nasdem itu ada 59. Hasil perolehan tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tahun 2019, kursi yang diperoleh dari Partai Demokrat adalah 54 kursi, sedangkan yang dipetik kursi dari pemilu 5 tahun yang lalu oleh Partai Keadilan Sejahtera ada 50. Jadi 59 tambah 54 tambah 50 adalah 163 kursi. Itu adalah bagian dari perolehan kursi seluruh partai di DPR yang 575. Berarti 163 dibagi 175
dibagi 575 kursi itu berarti 20%, hampir 29%, dan itu melampaui presidential threshold, batas ambang pencalonan calon presidennya di KPU yang 20% itu. Dan koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai yaitu Nasdem, PKS dan Partai Demokrat adalah satu-satunya koalisi yang sudah punya calon presiden yaitu Anies Baswedan, sementara yang lain itu masih maju mundur untuk menawarkan calon presidennya ke ruang publik. Nah, persoalan yang masih tersisa, siapakah calon wakil presiden? Anies pertama Agus Harimurti Yudhoyono, kedua Ahmad Heriawan, itu yang dari Partai Demokrat dan dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara calon wakil presiden di luar koalisi perubahan adalah 1. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang kedua Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid, semuanya mewakili perempuan dan NU ya. Terus kemudian yang ketiga Saifullah Yusuf, ini keponakannya Gus Dur, juga orang NU, pernah jadi wakil gubernur Jawa Timur. Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang dia menjadi gubernur jadi gubernur Jawa Barat karena didukung oleh Nasdem, didukung tanpa syarat. Yang kemudian yang berikutnya calon presiden di luar koalisi perubahan adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Ya. Andika Perkasa itu lahir 21 Desember 1964, lulusan Akademi Militer tahun 87. Ya. Inilah ya sering disebut calon wakil presiden potensial Anies Baswedan dari kalangan militer. Ya. Dan di era Presiden Jokowi, Andika Perkasa pernah menjabat Kepala Staf TNI AD, menggantikan Jenderal Mulyono pada November 2018, dan jabatan terakhirnya adalah Panglima TNI, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Sementara Ridwan Kamil itu adalah calon wakil presiden favorit katanya. Tapi kemarin dia bergabung ke Golkar, tampaknya agak sulit ya. Dia menjadi calon wakil presiden dalam koalisi perubahan karena dia sudah bergabung pada Partai Golkar ya. Dan jabatan terakhirnya atau jabatan yang sedang dia emban sekarang adalah Gubernur Jawa Barat, dan karir politiknya dia pernah ya menjadi calon wakil diusung oleh PKS, menjadi calon wali kota Bandung didukung oleh PKS tahun 2013 ya. Itu karir pertamanya dia mulai terjun, dan kemudian dia diusung oleh Gerindra berpasangan dengan Odet Muhammad Daniel sebagai wakilnya. Hasilnya Ridwan Kamil dan Odet berhasil memenangkan konsentrasi Pilkada Bandung, Kota Bandung, dan dilantik tanggal 16 September 2013 sebagai wali Kota Bandung. Kemudian dia menjadi Gubernur Jawa Barat. Sedangkan calon presiden yang potensial lagi adalah wakil presiden dari Anies Baswedan adalah Saifullah Yusuf. Saat ini dia menjabat sebagai wali kota Pasuruan. Tadinya pernah jadi wakil gubernur Jawa Barat ya. Gubernurnya waktu itu kalau tidak salah Soekarwo ya. Jadi dia pernah menjadi wakil gubernur Jawa Timur 2 periode, 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019. Itulah Saifullah Yusuf ya. Dia termasuk kalau tidak salah keponakan dari Gus Dur ya. Nah, pada pemilihan gubernur 2018, Gus Ipul maju sebagai calon gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Putih Guntur Soekarno. Tapi pasangan Saifullah Yusuf ini kemudian kalah ya, dikalahkan oleh Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kemudian profil berikutnya yang potensial menjadi wakil dari Anies Baswedan sebagai presiden dan
ini calon wakil presiden adalah Yeni Wahid, nama lengkapnya Zanuba Afifah Hafsah, putri kedua Gus Dur dan Sinta Nuria. Jadi kalau dia termasuk yang taat terhadap ayahnya dan mengikuti jejak sang ayah, ya. Dia aktif sebagai tokoh dari Nahdlatul Ulama. Dan di saat rejim Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006 ya, Yeni Wahid itu ditunjuk oleh SBY sebagai staf khusus bidang komunikasi politik. Ya. Setelah itu 1 tahun kemudian dia mengundurkan diri. Nggak dijelaskan kenapa dia mengundurkan diri sebagai staf khusus ya. Sejak 2014 Yeni juga menjabat sebagai direktur The Wahid Institute, organisasi yang dia dirikan bersama sang ayah dan beberapa tokoh lainnya. Jadi Yeni Wahid dulu dikenal berseteru ya dengan Muhaimin Iskandar, merebut ya, dalam usaha untuk menguasai kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang dulu menaungi Gus Dur dan banyak tokoh NU lainnya. Akhirnya dia terpental ya. Sekarang NU itu Partai Kebangkitan Bangsa dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Dan Yeni sempat menjadi sekjen ya, sebelum perseteruan itu menjadi sekjen PKB ya, tahun 2005 dan 2008. Nah, ini sekarang gubernur yang juga disebut-sebut potensial untuk mendampingi Anies Baswedan di luar koalisi perubahan adalah Gubernur Jatim yang sekarang, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Dia lahir 19 Mei 1965 ya. Dan sebelum dia jadi gubernur dia dikenal sebagai aktivis perempuan ya, dan juga pernah dia menjadi ketua perempuan pertama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI cabang Surabaya. Itulah ya sosok dari calon wakil presiden di luar koalisi perubahan ya. Dan Khofifah Indar Parawansa juga sempat aktif di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan sempat dulu ya bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan tahun 1997-98 di era reformasi. Setelah dibukanya sistem politik partai, dia bergabung bukan ya, di P3 tapi di PKB, partai yang dibentuk oleh tokoh-tokoh Nahdliyin atau tokoh-tokoh ulama NU untuk mewadahi ya, menjadi sayap politik daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Dan Khofifah juga pernah jadi anggota DPR dan pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 1999 sampai 2021, dan juga dia pernah menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja 2014 sampai 2018. Dan kini jabatan terakhirnya adalah menjadi Gubernur Jawa Timur. Ya. Itu 5 sosok calon wakil presiden Anies yang berasal dari luar koalisi perubahan. Sekarang yang berasal dari dalam yaitu Ahmad Heriawan ya. Ini calon yang disodorkan oleh PKS dan dia diasumsikan atau diyakini memiliki basis massa yang luas di Jawa Barat, dan dia merupakan tokoh senior Partai Keadilan Sejahtera. Ahmad Heriawan juga kini menjadi wakil ketua Majelis Syuro. Sejak awal ya, Ahmad Heriawan itu bergabung dengan PKS yang dulu didirikan tahun 2000 kalau tidak salah di zaman reformasi. Dia bergabung sejak Partai Islam itu masih bernama PK ya, Partai Keadilan. Dan Ahmad Heriawan yang kelahiran Sukabumi 19 Juni 1966 ini ya, karir politiknya dia rintis ya. Dia rambah ya
dalam gerakan politik atau gerakan pendidikan, gerakan tarbiyah ya, satu badan atau satu lembaga yang berada di bawah PKS ya. Sejak setelah pemilu tahun 2004 akhir menjabat wakil ketua DPRD Provinsi DKI. Oh, pernah di DKI dia tahun 2024 sampai 2009 wakil ketua, berarti wakil PKS ya. Terus setelah itu dia mencoba peruntungan politiknya bertarung dalam pemilihan gubernur Jawa Barat ya, dan berhasil terpilih dia bersama Dede Yusuf sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Setelah itu tahun 2013 ia kembali maju mencalonkan diri gubernur, kali ini bersama Deddy Mizwar yang menjadi wakilnya dan berhasil lagi dia. Wakil pertama sebagai gubernur adalah Dede Yusuf, yang kedua adalah Deddy Mizwar. Jadi total dia menjabat gubernur selama 10 tahun. Dia sangat berpengalaman di dalam pemerintahan ya. Dalam karir politik selama 10 tahun sebagai gubernur Jawa Barat, banyak penghargaan konon yang dia terima. Dan yang terakhir yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden siapa? Anies, tentu saja adalah AHY yang singkat Harimurti ya. Harimurti Agus Harimurti Yudhoyono, putra ya, putra dari presiden 2 periode di era demokratis yaitu Bambang Yudhoyono ya. Dia dulu mau mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri sebagai apa? Mengundurkan diri sebagai militer, perwira militer, dan tidak meneruskan karirnya di militer, dan dia coba untuk masuk dunia politik melalui kendaraan Partai Demokrat yang dibentuk oleh ayahnya. Ya. Kemudian Agus Harimurti itu lahir di Bandung, Jawa Barat 10 Agustus 78. Jadi usianya berapa ini? 45. Sekarang dia menjadi ketua umum Partai Demokrat. Tapi dia juga adalah direktur eksekutif The Yudhoyono Institute dan pendiri dari AHY Foundation. Jadi punya apa? Pendiri AHY Foundation. Sementara Yudi Pramuko adalah pendiri dari Pesantren Ojo Lali Indonesia. AHY adalah putra sulung dari Presiden ke-6 ya. Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono. Dia sebelum masuk ke dunia militer sudah kita ketahui dia berkarir sebagai militer profesional di Tentara Nasional Indonesia selama 16 tahun. Pertama-tama karirnya kita tahu ya, dia bertarung sebagai calon gubernur DKI pada pemilihan gubernur DKI 2017 ya, waktu itu. Dan dia dikalahkan tentu saja oleh Anies Baswedan. Itulah ya satu profil singkat dari 7 nama yang akan dipilih oleh Anies Baswedan menjadi wakil presiden. Kita doakan bersama Indonesia akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang merupakan antitesa dari rejim sekarang dan akan lebih baik Indonesia di tangan Presiden Anies Baswedan. Insya Allah ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.